Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita belajar kembali terkait adab-adab Islami yang insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab silaturahmi. Adab silaturahmi. Yang sebelumnya kita sudah membahas terkait adab makan dan minum, adab kepada kedua orang tua, dan pada hari ini insyaallah kita akan membahas adab silaturahmi. Silaturahim ya, itu adalah suatu kegiatan yang sering kita lupakan satu sama lain. Ya. Itu sering kita lupakan, bahkan terhadap orang tua kita sendiri, baik dekat maupun jauh, baik dekat maupun jauh. Adab yang pertama yang akan kita pelajari adalah dalam silaturahim ini kita hendaknya melihat keadaan saudara kita, kerabat kita, ya, dan kita memberikan rasa bahagia kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, di sini Allah menyebutkan bertakwalah kepada Allah yang mana kalian saling meminta satu sama lain dan menyebut namanya, dan jagalah silaturahim. Kemudian dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarrahu ayyabsuta lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Di sini dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu, barang siapa yang ia suka, yang ia senang, ayyabsuta lahu fi rizqihi, ya, bila ia dilapangkan rizkinya, au yunsa'alahu fi atharihi, atau ia dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya ia menyambung silaturahim. Di sini Nabi pada hadis ini menyebutkan barang siapa yang ia ingin dilapangkan rizkinya. Setiap kita
ingin dilapangkan rizkinya. Ya. Kita ingin kelapangan rizki, punya kendaraan yang bagus, ya. Punya rumah yang mewah, itu bagian daripada rizki. Ingin punya anak yang soleh, itu bagian daripada rizki. Ya. Atau dipanjangkan umurnya, atau dipanjangkan umurnya. Apa yang dimaksudkan dipanjangkan umurnya di sini? Ya, para ulama menyebutkan keberkahan dalam umur. Ya, keberkahan dalam umur. Yang kedua, yang dimaksud dipanjangkan umurnya juga di sini adalah diperpanjangnya pengaruh kebaikan kita setelah wafat. Misalnya, ya, kita banyak memberikan sedekah kepada fakir miskin. Maka di antara nikmat yang Allah berikan setelah kita wafat adalah sering disebutnya nama kita karena sedekah kita. Maka di sini auyun sa'alau fi atharihi, yaitu diperpanjang umurnya, fal yasil rahimahu, agar ia menyambung tali silaturahim. Jadi menyambung silaturahim di dalam hadis ini akan memberikan dampak kepada kita. Yang pertama adalah dilapangkannya rezeki, dan yang kedua diperpanjangnya umur kita. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Sulam radhiyallahu anhu qala lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafala an-nasu kibalahu wa qila qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qadima Rasulullah salasan fajitu fin nasi li anzura falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi an qala ya ayuhan nas abshus salam wa aqimut ta'am wasilul arham wasilu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi itu tiba ke Madinah, orang-orang datang berkerumun, ya, mendekat kepada Nabi. Kemudian dikatakan, Nabi telah datang, Nabi telah datang, Nabi telah datang. Sampai 3 kali disebutkan. Ya, 3 kali ini untuk penguatan bahwa Nabi SAW telah datang. Kemudian Abdullah bin Salam datang ke kerumunan itu dan melihat sampai terlihat dengan jelas wajah Nabi SAW. Ia berkata, aku mengetahui bahwa di wajah Nabi tidak terlihat wajah pendusta. Dan yang paling pertama kali aku dengar dari beliau adalah ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang, absyus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, wasirul arham, sambung silaturahim, wasallu bil lail, salatlah pada malam hari, wan nasu niyam, ketika orang-orang tidur, tadkhul jannah bisalam, maka dengan begitu engkau akan masuk surga, ya, dengan tenang. Di dalam hadis ini, ya, kita bisa belajar bagaimana menyambut Rasulullah SAW sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai pemimpin. Kita menghormati orang yang kita tuakan. Kita menghormati orang yang kita muliakan. Ya. Kita beritahukan orang lain bahwa telah datang seseorang, ya, yang ia sangat
berilmu misalnya. Nah di sini Nabi SAW datang. Kemudian ada orang yang menyuruhkan bahwa Nabi telah datang sampai 3 kali agar disambut Nabi SAW. Yang disampaikan oleh Nabi pada saat itu adalah, wahai orang-orang, sebarkan salam. Di sini Nabi SAW memberi wasiat agar apa? Mengucapkan salam, menebarkan salam. Menebarkan salam tidak hanya kepada orang yang kita kenal saja. Ya. Seringkali kita menebarkan salam hanya kepada orang yang kita kenal. Saya punya teman, ya, beliau orang NTT, ya, orang NTT. Setiap ketemu orang di jalan, beliau ucapkan salam sambil senyum. Kalau ada 20 orang, beliau ucapkan salam kepada 20 orang itu. Dan beliau adalah imam masjid kami pada saat itu, ya, di sekolah. Setiap ke masjid sering berjalan kaki dari rumahnya. Perjalanannya itu sekitar 100 meter atau 200 meter. Jadi ketika ketemu orang, pakai kerudung, nggak pakai kerudung, ya, dia orangnya sholat atau tidak sholat, ketemu salam. Sehingga apa? Warga di situ tahu tentang beliau, ya, dan Masya Allah dakwah kita pun lebih enak kepada mereka. Nah, seringkali kita mengucapkan salam kepada siapa? Orang yang kita kenal. Bahkan kepada orang yang kita kenal pun jarang mengucapkan salam. Seringnya, hey, halo. Ya, maka kapanpun, dimanapun, sebisa mungkin kita menebar salam. Wa'imut ta'am, ya, berilah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Wasiat yang kedua adalah memberi makan, ya, kepada kerabat, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang kita cintai. Kemudian sambunglah silaturahim. Pesan ketiga dari Nabi SAW agar menyambung silaturahim, dan pesan keempat agar kita bisa melaksanakan sholat malam ketika orang-orang tertidur. Ya. Syekh Wahid Bali menyebutkan apabila kita tidak mampu bangun tengah malam, ya, di sepertiga malam, kita bisa tidur sebentar. Ya, kita bisa tidur sebentar, kemudian kita sholat, ya, witir, kemudian kita tidur lagi. Semoga dengan begitu, kata beliau, masuk dalam sholat malam. Ya. Maka ketika kita bisa mengamalkan 4 poin ini, wasiat dari Nabi Muhammad SAW, menebarkan salam, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, kepada siapapun, kemudian juga menyambung silaturahim, dan yang terakhir sholat malam, maka semoga kita bisa masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis lain, Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha, innahu man u'tiya hadzahu minar rifqi faqad u'tiya hadzahu min khairid dunya wal akhirah. Wasilatur rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mal. Dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia berkata kepada Aisyah, barang siapa yang diberi kelebihan atau bagian dalam dirinya minar rifqi, kelembutan, maka ia telah diberikan bagian kebaikan di dunia dan akhirat. Wasilatur rahim wa husnul khuluq, dan melakukan silaturahim, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik, wa husnul jiwar, juga baik kepada tetangga, ya'murani diyar wa yazidani fil a'mal. Maka dengan begitu dapat meramaikan
masyarakat, juga wa yazidani fil a'mar, yaitu para tetangga. Nah, di dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang ia diberikan bagian kelembutan, maka ia akan diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita pasti menerima ya teman-teman jemaah sekalian, orang yang berperilaku baik, lembut kepada kita daripada orang yang berlaku kasar kepada kita. Orang-orang yang berlaku baik, lemah lembut kepada kita, itu akan lebih kita terima daripada orang yang sebaliknya. Nah, orang-orang yang memiliki kelembutan ini di dunia dan di akhirat, ia memiliki kebaikan. Di antara kebaikan yang bisa ia peroleh di dunia yaitu adalah urusannya pasti akan dimudahkan. Ya. Contoh, ya, saya baik kepada beliau. Ya. Maka karena kebaikan yang banyak kita berikan kepada beliau, ya, beliau akan memudahkan banyak urusan saya. Ya. Itu di antar timbal baliknya. Kemudian apalagi akan terjalinnya hubungan baik satu sama lain. Kemudian apalagi bisa jadi akan mendapatkan rezeki yang banyak. Itu akibat dari memiliki sifat lembut atau lemah lembut kepada orang lain. Dan di akhirat tentunya pasti akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga di sini adalah silaturahim, ya, dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, tidak memutus silaturahim. Tidak memutus silaturahim. Nabi SAW menyebutkan dari Jubair bin Mut'im, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kemudian di dalam Sahihain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Sesungguhnya Allah ketika ia menciptakan makhluk hingga Allah SWT selesai dalam penciptaannya, bangkitlah rahim. Kemudian rahim berkata, hada maqamul a'id minal qati'ah. Ini adalah tempat berlindungnya rahim dari pemutus rahim. Qala na'am. Kemudian Allah menjawab, ya. Amma tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki? Qalat bala. Kemudian Allah melanjutkan, apakah kamu mau, ya, aku sambungkan siapa yang dapat menyambung denganmu dan memutus siapa yang akan memutus denganmu? Kemudian rahim berkata, ya. Nah, di dalam hadis ini, ya, disebutkan bahwa kita dilarang memutus silaturahim. Dilarang memutus silaturahim. Sehingga apa? Di sini ada ketentuan, ya, percakapan antara rahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ketiga yaitu silaturahim bisa dengan cara memberi nasihat mereka atau menunjukkan kesesatan mereka, atau juga dengan cara mengingatkan
kelalaian mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatilah keluargamu yang terdekat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lamma unzilat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa amma wa khassa faqala. Ketika ayat turun wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru Quraisy agar berkumpul. Kemudian ketika berkumpul, Nabi berkata di hadapan mereka, faqala ya bani Ka'ab bin Lu'ay anqidu anfusakum minan nar. Wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Ya bani Murrah bin Ka'ab anqidu anfusakum minan nar. Wahai bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Ya bani Abdi Syams anqidu anfusakum minan nar. Wahai bani Abdi Syams, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Ya bani Abdi Manaf anqidu anfusakum minan nar. Wahai bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya bani Hashim anqidu anfusakum minan nar. Wahai bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya bani Abdul Muttalib anqidu anfusakum minan nar. Wahai bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Fatimah anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an, sesungguhnya aku tidak bisa menolong kepadamu wa anna lakum rahiman, ya, kecuali kita memiliki hanya saja ada hubungan rahim, ya, antara aku dan kalian. Sa'abullaha bibaliha, maka akan menyambungnya sambungan tersebut. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Quraisy agar berkumpul, ya, agar berkumpul. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada mereka agar apa? Agar terhindar dari api neraka. Cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka dan dengan Fatimah memiliki hubungan silaturahim, hubungan saudara. Kemudian yang keempat, menjalin hubungan silaturahim dengan cara bersedekah kepada mereka. Bersedekah kepada mereka ketika mereka fakir. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu 'alal miskini shadaqah. Sedekah kepada fakir miskin itu satu sedekah. Wahia 'ala dzirrahim isnatani shadaqatun wasilatun. Sedangkan kepada orang yang memiliki kaitan persaudaraan, maka ia memiliki dua, itu sedekah dan menyambung silaturahim. Maka sedekah yang paling utama kepada siapa? Kepada orang yang terdekat terlebih dahulu. Apalagi kita tahu bahwa saudara kita itu sangat membutuhkan kita, adik kita, kakak kita, ya, paman bibi kita misalkan. Itu yang paling dahulu kita berikan kepada mereka, orang yang paling terdekat, baru kepada orang lain. Kemudian juga dari Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah annahu sami'a Anas bin Malik, bahwa ia Abu Talhah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, ia berkata, kana Abu Talhah aktsaral ansar bil Madinah malan min nakhlin. Abu Talhah ini
orang yang paling kaya dari kalangan Ansor di Madinah. Ya. Karena apa? Karena memiliki banyak kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayruha. Nah, yang paling ia sukai dari hartanya itu kebun Bayruha. Nah, kebun ini wa kana mustaqbilatal masjid, itu menghadap ke masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyib. Nabi ini sering masuk ke mana? Ke dalam kebun Bayruha ini milik Abi Thalha. Sering masuk minum, ya, minum air di dalamnya. Kemudian Anas berkata, "Falamma unzirat hadil ayat," ketika ayat ini turun, "lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun," ya. Tidaklah kalian itu memberikan infak terbaik sampai memberikan apa yang kalian cintai. Kemudian Abu Thalha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalha ini datang menemui Nabi. Faqala ya Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba amwali ilayya Bayruha. Harta yang paling aku cintai ini adalah kebun Bayruha. Ya, tadi kebun Bayruha ini sampai-sampai Nabi sering datang ke sini, ya, meminum air di sumur yang ada di kebun tersebut. Wa innaha shadaqatun lillahi arju birraha wa dhukhraha indallahi fad'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Ya. Aku ingin mensedekahkan kebun ini agar aku bisa mendapatkan kebaikan dari sedekah tersebut dan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Maka letakkanlah wahai Rasulullah sebagaimana Allah tunjukkan kepada engkau. Kemudian Nabi SAW menjawab, faqala Rasulullah SAW, bakhin dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Kata Nabi, bagus, itu adalah harta yang beruntung. Itu adalah harta yang beruntung. Waqad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Kata Nabi, aku sudah mendengar apa yang kamu katakan tadi. Ya. Sedangkan aku berpendapat agar engkau mensedekahkannya kebun tadi kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat, ya, kepada kerabat terdekat. Kemudian Abu Thalha berkata, af'alu ya Rasulullah, aku akan melakukannya wahai Rasulullah. Faqasamha Abu Thalha fi aqaribihi wa bani ammi. Ya, kemudian Abu Thalha ini membagikannya kepada para kerabatnya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati, memberikan petunjuk kepada Abu Thalha agar memberikan atau mensedekahkan hartanya kepada kerabat-kerabatnya. Kemudian yang kelima yaitu memberikan hadiah kepada kerabat, ya, memberikan hadiah kepada kerabat. Satu kali Maimunah binti Haris annaha abaqat walidatan walam tasta'din an-nabi. Satu kali Maimunah ini, ya, memerdekakan budak perempuan dan belum izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumuha alladhi yaduru 'alaiha fihi, dan ketika Nabi ini bersama Maimunah pada gilirannya, kemudian ia berkata kepada Nabi, asy'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati, apakah engkau merasa wahai Rasulullah bahwa aku telah membebaskan budak perempuanku? Qala au fa'alti, kemudian Nabi menimpali, apakah sudah kamu lakukan? Qalat na'am, Maimunah menjawab ya. Qala
amma innaki law a'taitiha akhwalaki kana a'dhama li ajriki. Kalau sekiranya ya, harta yang tadi itu digunakan buat saudara-saudara, ya buat kerabat, tidak membebaskan budak perempuan, maka a'dhama li ajriki, itu lebih berpahala ya buat kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga disebutkan bahwa yang paling utama untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan pemberian kita adalah kerabat kita terlebih dahulu. Bukan orang luar yang dekat dengan kita. Jangan dilupakan itu. Kita sering memberi hadiah orang yang dekat dengan kita, ngajak makan bakso di luar, ngajak makan mie ayam di luar. Ya kan? Nah, kerabat kita harus bisa mendapatkan lebih dari kita daripada orang yang di luar kerabat kita. Misal kita sering masak, ya, kita berbagi dengan saudara kita. Yang keenam, menyambung silaturahim meski diputus. Ya. Menyambung tali silaturahim meski diputus. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah atau tidaklah dikatakan orang yang menyambung silaturahim ini adalah orang yang membalas budi ketika ia memberikan kebaikan, ketika ia silaturahim. Ya, bukan sekadar balas budi. Walakin al-wasil, tapi orang yang dikatakan silaturahim itu alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Ketika ia diputus tali silaturahimnya, ia menyambung kembali. Ya. Ia menyambung kembali. Ya. Banyak di antara kita ketika diputus oleh saudaranya sudah masa bodoh, ya kan? Sudah masa bodoh. Terserah saja gitu kan. Di WA nggak pernah, ya kan? Di telepon nggak pernah lagi. Justru ketika kita membalas budi, kebaikan dengan keburukan dengan kebaikan, ya, maka justru itu akan melunakkan hati saudara kita. Kita punya masalah dengan adik. Ya, kita sudah punya masalah dengan adik. Adik begitu rewelnya, ya. Sampai kita berurusan dengan istri kita misalkan gara-gara adik kita. Maka kita tetap harus menjalin hubungan baik dengan saudara kita, dengan adik kita. Ya. Karena nanti tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali saudara-saudara. Nah, di sini, di dalam hadis ini, Nabi menegaskan bahwa orang yang disebut dengan suka menyambung tali silaturahim itu bukan sekedar yang ia suka berbalas budi. Diberikan kebaikan ketika silaturahim, ia menyambung balas kebaikan lagi. Tapi di sini Nabi menegaskan, yaitu ketika ia diputus hubungannya, maka ia coba menjalin hubungan baik lagi. Berarti apa? Orang yang seperti itu ia telah melunturkan segala ego dalam dirinya agar apa? Agar silaturahim tetap terjalin. Dan ini sangat-sangat susah sekali ya. Ikhwah wal akhwat jemaah sekalian, sangat-sangat susah sekali kecuali yang telah Allah berikan taufik. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, seseorang berkata, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Aku ini punya kerabat. Aku sambung tali silaturahim ketika mereka memutus hubungan tersebut. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya.
Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum, aku bersabar. Wa yajhaluna alayya, mereka berbuat keburukan kepadaku. Faqala, kemudian Nabi setelah mendengar cerita seseorang tadi, la in kunta kama qulta faka'annama tusifuhumul malla. Kalau kamu memang seperti itu sebagaimana yang kamu katakan, seolah kamu memberikan makanan dari abu panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim madum ta'ala dzalika. Dan Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepadamu selama kamu seperti itu. Di dalam hadis ini sangat jelas sekali perintah untuk tetap menyambung silaturahim. Kemudian Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya bagi yang tetap menjaga tali silaturahim. Kemudian yang ketujuh, yaitu berbuat baik kepada bibi dan menjaga hubungannya. Berbuat baik kepada bibi. Bibi di sini adalah dari jalur ibu, ya, dari jalur ibu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu bimanzilatil bahwa bibi kedudukannya mirip seperti ibu. Ya. Maka ketika sepeninggal ibu, ya, rahimahullah, maka hendaknya kita menjalin silaturahim, menjaga hubungannya dengan bibi kita. Ya, bibi di sini adalah dari jalur ibu. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan di sini bahwa bibi al-khala kedudukannya sama seperti ibu. Kemudian yang ke-8 dan ini yang terakhir, yaitu menjauhi khalwat, ya, dengan orang asing ketika silaturahim, ya. Menghindari khalwat dengan orang asing ketika kita bersilaturahim. Nabi SAW menyebutkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadkhula 'alan nisa, hati-hatilah kalian ketika masuk ke para wanita. Faqala rajulun minal ansar, kemudian ada seorang dari Ansar berkata, ya Rasulullah, afa araital hamwa, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Lalu Nabi menjawab, qala alhamu al-maut. Ipar itu maut. Nah, di sini ipar yang di Indonesia dianggap mahram, ya kan? Jangan sampai istri kita memperlihatkan auratnya di depan ipar kita. Di dalam hadis ini, ya, Syekh Wahid Bali mengkategorikan, ya, menyampaikan hadis ipar itu maut dalam kategori orang asing, ya. Dalam kategori orang asing. Jangan sampai kita membiarkan istri kita berduaan dengan ipar, ya. Yang kita anggap saudara saja berbahaya, apalagi orang lain. Ya, apalagi orang lain. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Ya. Janganlah seseorang itu berdua-duaan dengan perempuan kecuali ada mahramnya. Kecuali ada mahramnya. Faqama rajulun faqala, kemudian ada seseorang yang bangkit bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, imraati kharajat hajjah. Istriku ini, wahai Rasulullah, dia melaksanakan haji.
waktu tibtu fi ghazwati kadza wa kadza, sedangkan aku ini sudah tercantum namanya untuk ikut peperangan ini dan itu. Lalu Nabi menjawab, irji fahujja ma imra'atik. Ya, kalau begitu kamu pulang, temui istri dan berhajilah bersama istrimu. Ya, ya. Di sini Nabi sampai tidak membiarkan istrinya berjalan atau berhaji sendirian. Ketika padahal si suami sudah tercantum dalam daftar untuk pergi berperang atau berjihad. Lalu Nabi memerintahkan si suami agar pulang menemui istrinya lalu berangkat haji bersama. Ya. Jadi yang ke-8, hati-hati kita membiarkan istri kita, saudara kita, kerabat kita untuk menerima tamu yang ia memang bukan mahram istri kita, bukan mahram kita, bukan mahram saudara kita. Baik, itu saja pada malam hari ini adab 8 adab terkait bersilaturahim, dan insya Allah pekan keempat kita akan membahas adab bertetangga. Ini mungkin dari saya, apa yang salah datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.